mudah-mudahan bulan April ini sudah menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Perpustakaan ini tempatnya orang belajar, ya silahkan belajar dengan dengan pemikiran dan logika yang kalian punya kan gitu kan. Memaknai apa yang kita terima, mensikapi apa yang terjadi pada kita, itu adalah bagian dari membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lisa Podcast. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Wiji Suwarno selaku dari Kepala Perpustakaan IAIN Salatiga. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa magang D3 Perpustakaan UNS. Nama saya Dinda. Saya Ratri. Nama saya Erlita. Saya Anissa. Langsung saja mungkin untuk perbincangan pada kali ini kita akan membahas mengenai mengenal perpustakaan IAIN Salatiga di masa pandemi. Untuk yang pertama nih Pak, sebelumnya karena kami adalah mahasiswa magang, untuk lebih mengenal IAIN Salatiga, mungkin bisa Pak Wiji jelaskan atau sedikit dijelaskan bagaimana sejarah dari perpustakaan IAIN Salatiga sendiri. Ya, terima kasih ya Dinda, Ratri, Nisa dan Lita ya. Iya. Semangat selalu ya. Iya. Jadi kalau singkatnya sih perpustakaan yang Salatiga itu memang ada sejak berdirinya perguruan tinggi ini. Awalnya kita ini bergabung atau menginduk pada IAIN Wali Songo Semarang. Jadi kalau di Salatiga itu jadi fakultas tarbiyahnya IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian pada tahun 92 itu menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, fakultas yang ada adalah Fakultas Tarbiyah dan Syariah. Lalu tahun 2014 itu sudah bertransformasi lagi menjadi IAIN. Bukan IAIN Wali Songo tapi IAIN Salatiga. Sehingga tahun 2022 ini mudah-mudahan bulan April ini sudah menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi sudah jadi UIN Salatiga. Sedang proses berarti ya Pak? Ya, nah perpustakaan adanya itu adalah mengikuti penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi perguruan tinggi itu ada, di situ perpustakaan ada. Maka perpustakaan IAIN Salatiga ini kalau dibilang IAIN Salatiga, maka perpustakaan IAIN Salatiga ada sejak 2014. Sekelindan dengan perubahan nama dari STAIN menjadi IAIN Salatiga. Walaupun sebenarnya dulu sudah ada perpustakaan, tapi perpustakaan STAIN Salatiga. Ada lagi perpustakaan dulu, tapi perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu perjalanan perpustakaan kita. Berarti perpustakaan IAIN Salatiga ini intinya sudah berdiri sejak awal adanya sejarah dari IAIN Salatiga sendiri ya Pak. Jadi dari awal memang sudah ada perpustakaannya, memang hanya melewati perubahan nama saja. Betul. Kalau perpustakaan berdirinya sudah lama, kalau orangnya berdirinya kadang duduk, kalau begitu lamaan capek ya. Iya. Emang Nyonya Menir itu berdiri sejak 1902 sampai sekarang. Ya, nggak capek ya Pak? Nggak capek itu jamnya. Kemudian untuk kondisi dari perpustakaan IAIN Salatiga ini selama masa pandemi itu gimana Pak? Ya, masa pandemi kita seperti mengikuti kondisi. Artinya pada saat pandemi mahasiswa itu tidak bisa hadir karena mereka ada yang pulang kampung, ada yang memang sengaja tidak bisa kampus karena situasinya. Tetapi perpustakaan tetap buka, kita memberikan pelayanan sebagaimana yang mereka butuhkan seperti referensi, peminjaman buku. Nah itu kita layani secara online, gitu. Maka kita mempunyai inovasi peminjaman
layanan secara online menggunakan jasa Gojek namanya. Oh ya. Kalau ini Osaka ya. Osaka. Ojek Salatiga. Itu jadi mahasiswa yang di luar sana itu pesan dari rumah melalui web yang sudah kita sediakan, kemudian dari petugas melihat pesanannya, kemudian dicarikan bukunya di rak. Kalau ada, kita jawab bahwa buku sudah siap. Kemudian di sana tinggal klik mau diambil secara daring atau secara offline atau menggunakan jasa ojek gitu. Begitu. Oh berarti kalau yang jauh tuh nggak bisa ya Pak? Ya yang tersangkut dengan Osaka saja. Oh berarti yang Dari- Salatiga aja. Ya, sekitar radius antara Salatiga, Kabupaten Semarang, Magelang. Oh Magelang masih sama. Iya, tapi belum sejauh ini belum ada yang pesan dari Magelang, tapi seputar Salatiga ada. Itu. Selain itu juga kita kan punya e-book. Iya. Nah, e-book yang ada di HP ini kan setiap mahasiswa yang sudah mengakses atau mempunyai akun e-book kita, dia sudah mempunyai cadangan 10.000 buku di sini di HP-nya ini. Jadi kapan saja mereka bisa pinjam, bisa baca melalui HP-nya itu. Jadi e-book kita sudah lebih dari 10.000 buku. Maka saya kira ini menjadi solusi juga ketika masa pandemi, walaupun mereka tidak datang ke perpus secara visual atau secara langsung, nah mereka bisa melihat atau mengakses menggunakan e-book kita, kan perpustakaan digital kita menggunakan aplikasi Pustabiblia ya. Oh iya benar-benar. Mm-mm. Ya lanjut ya Pak. Kira-kira layanan apa saja yang ada di sini baik sebelum maupun sesudah pandemi? Saya kira normal-normal saja sih kalau layanan. Ada layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan konsultasi ilmiah. Kita punya kekuatan layanan itu di extraordinary corner. Oh bagian. Bagi mereka yang difabel, mereka yang tunanetra itu kita berikan layanan khusus. Artinya kita berikan corner khusus. Di sana ada komputer yang bisa digunakan oleh mereka yang tunanetra, ada koleksi Quran dan hadis Braille yang bisa digunakan oleh mereka. Dan pada saat kegiatan tertentu itu mereka yang minta kita ngaji. Kalau kita minta mereka ngaji dengan menggunakan itu Al-Quran yang Braille itu, dan bagus suaranya itu, dan jangan lupa ganteng loh orangnya. Aduh. Ya, kemudian untuk layanan-layanan yang sudah disebutkan sama Bapak tadi, apakah udah dimanfaatkan dengan maksimal oleh pengunjung atau pemustaka yang sudah kesini Pak? Saya kira maksimal dalam ukuran jumlah itu tidak semua menggunakan, tetapi bahwa layanan itu digunakan oleh mahasiswa iya. Kemudian manfaat dari layanan itu seperti mereka bisa menulis karya ilmiah, mereka bisa lulus dengan setelah menyusun skripsi kan gitu. Nah itu kan kita fasilitasi, dan itu mereka selesai dengan memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di perpustakaan, termasuk koleksinya, referensinya kan gitu. Iya. Gitu. Jadi maksimal belum bisa kita ukur dengan cara jumlah kan gitu kan, tapi itu pemanfaatannya. Ya baik. Lalu apa sih ya yang menjadi keunggulan atau keunikan dari perpustakaan IAIN Salatiga ini sendiri Pak? Ya ada kamu itu jadi unik. Jadi malu Pak. Kan ini hanya sementara Pak. Kalau mungkin selepas saya magang ini, teman-teman magang ini terus pergi, apa jadi tidak unik lagi? Uniknya kalian pergi tadi. Jadi unik. Ya dia harus pergi ya Pak biar unik. Kalian pergi jadi unik. Ya. Jadi keunikan kita itu lebih pada keunggulannya. Keunggulan kita itu kita kecil ruangannya, kecil secara fisik, tapi kita berupaya untuk membuat manfaat yang besar untuk pemustaka. Gitu kan. Termasuk rumah kita kan ada dua, rumah virtual dan rumah konvensional. Artinya rumah konvensional ya ini perpustakaan secara fisik. Dan rumah kita yang virtual itu juga kita manfaatkan. Di sana ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp kan gitu kan. Juga ada layanan WhatsApp bot itu yang setiap saat bisa menjawab pertanyaan dari pemustaka secara otomatis.
Nah itu bagian juga layanan kita untuk mereka kan gitu. Nah itu keunggulan kita, sehingga dari beberapa perusahaan besar termasuk UGM, UI itu pun main ke sini, termasuk UNS itu sering ke sini. Sudah berteman ya dengan UNS lagi Pak? Sudah, jadi perguruan gitu ya. Ya, perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu insya Allah sudah berteman dengan IAIN Salatiga. Itulah manfaatnya networking gitu kan. Nah, bukan kita lebih baik, kita lebih kecil ya. Tapi paling tidak kita punya kekuatan bernetworking, berjejaring dengan perguruan tinggi lain di Indonesia gitu. Ya walaupun kecil nyaman Pak. Iya, jadi kamu nggak usah gemuk-gemuk, Astaga. biar nyaman. Bukan gitu. Mungkin yang banyak saya berkunjung ke perpustakaan, mungkin saat saya datang ke perpustakaan IAIN Salatiga ini, mungkin yang menarik perhatian mungkin ada bagian dari rekreasi itu sendiri Pak. Jadi saya jarang menemukan kalau perpustakaan itu ada tempat rekreasinya. Paling rekreasi mungkin dari audiovisual, mungkin dari menonton film. Nah di IAIN Salatiga ini ada tempat istilahnya seperti ruangan atau layanan rekreasi, di mana di situ ada Permainan tradisional. ada dakon, ada catur, kemudian ada karambol. Nah itu nanti mungkin bisa jadi tambahan nilai plus juga dari keunggulan IAIN Salatiga sendiri. Ya, kita tidak berusaha untuk mengunggulkan diri kok, tapi kita berusaha untuk memberikan rasa nyaman dan manfaat saja kepada para pemustaka. Adapun kalau dianggap sebagai unggulan ya alhamdulillah, terima kasih kan gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang bagus atau poin plus gitu kan, ya terima kasih alhamdulillah gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah punya upaya untuk perpustakaan ini dimanfaatkan oleh pengguna dengan sebaik-baiknya, dan mereka kerasan di sini yang penting. Iya benar. Termasuk kalian, nggak tahu kerasan atau enggak. Kerasan Pak. Itu tempat main ini ya kita gunakan sebagai pendekatan rekreatif gitu kan. Mereka yang sudah jenuh atau mereka yang suntuk itu silakan menggunakan area itu untuk bermain, untuk apalah gitu kan, untuk tiduran bahkan gitu kan, silakan saja. Mau perpustakaan ini nggak harus baca kok. Jadi kalau perpustakaan itu dianggap harus baca, berat. Coba kamu ke perpustakaan baca, nanti berat. Bener. Nah, tapi kalau perpustakaan kamu nyantai sambil baca-baca kan beda. Disuruh baca, kalau keinginan membaca sendiri kan beda. Iya, udah. Nah, iya kan? Iya. Nah, nanti situasi atau milieu atau lingkungan yang kita ciptakan itu semacam itu, agar mereka paling tidak nyaman di perpustakaan. Seketika itu sudah menjadi budaya pergi ke perpustakaan, masa iya sih lama-lama tidak terpengaruh dengan kondisi harus baca, mencari referensi kan kayak gitu. Iya kan? Iya benar. Iya, siapa tahu setelah main di sini, main karambol atau main dakon, nanti tertarik membaca Mampir buku. terus. Tambah main lain yang Nanti malah mampir terus ketagihan. ya barangkali seperti itulah ya cara kita mendekati mereka gitu. Dan ini lanjut ya Pak. Inovasi apa saja yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka di saat pandemi? Ya, di samping pelayanan online tadi, kita juga ada inovasi dengan perpanjangan mandiri. Jadi mereka yang merasa sudah pinjam buku tapi belum selesai bacanya, tapi waktu pinjamnya sudah habis, mereka bisa memperpanjang masa pinjam dari rumah. Ya, jadi nggak perlu kesini Nggak perlu lagi kesini ya. lagi. Bukan memperpanjang bukunya loh ya. Kalau orang kan ditarik-tarik itu. Peminjamannya Memperpanjang Pak. masa pinjamnya itu bisa melakukannya di rumah. Itu karena sistem kita sudah dikondisikan setelah 2 atau 3 hari sebelum masa itu berakhir sudah muncul menu perpanjangan. Mereka tinggal klik saja, otomatis Itu melalui websitenya IAIN. websitenya IAIN Salatiga, masuk di area anggota. Jadi masing-masing mempunyai akun kan itu kan. Iya. Nanti akunnya itu dia sudah bisa melihat histori pinjamnya, buku apa saja yang dipinjam, buku apa yang terlambat, buku apa yang harus diperpanjang sistem. Untuk perpanjangan sendiri itu berapa kali perpanjangan Pak? 3 kali. 3 kali perpanjangan. Jadi setiap mahasiswa yang pinjam buku bisa mendapat kesepakatan 3 kali. 3 kali perpanjangan. Jadi setelah itu dikenakan denda ya? Ya, kalau memang masa pinjamnya itu melebihi ya
kena denda. Untuk dendanya berapa, Pak? Rp500 per buku per hari. Oh, per hari. Ya. Tapi tidak dinikahkan ya. Jadi enak ya kalau tidak dinikahkan. Kamu kena denda tapi dinikahkan ya. Ini. Sangat apa? Kemudian kira-kira ada inovasi yang belum terwujud nggak, Pak, di perpustakaan ini? Sebenarnya kita punya pola berpikirnya berkembang terus ya. Iya. Dari teman-teman, semua kru perpustakaan, semua keluarga perpustakaan itu seringkali kita beri tantangan. Kira-kira inovasi apa yang akan kita ciptakan di tahun anggaran ke depan gitu. Ya, salah satunya adalah sudah terprogram atau sudah dikerjakan tapi belum selesai. Itu migrasi dari penagihan SMS gateway ke WA. Iya, iya. Jadi sementara kan masih pakai SMS, begitu penagihan itu mereka tertunda, dia tinggal satu kali klik, terus satu kali klik kirim, semua terkirim, tapi SMS. Nah tapi ini udah nggak efektif lagi. Nah sekarang sudah mau migrasi ke WA. Itu sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan selesai tahun ini, untuk tahun anggaran ini. Gitu. Jadi itu nanti sistemnya akan masuk ke WhatsApp dari teman-teman pemustaka yang tertunda, yang melakukan yang ada denda dari itu ya. mereka otomatis tertagih. Jadi termasuk seperti semacam pengingat gitu ya, Remindernya begitu. Artinya kan kita tidak menyalahi ketika mereka denda udah ditagih kok gitu. Iya, Iya, Kan, benar. kan semuanya udah pegang WA, jadinya harusnya tahu ya, nggak bisa lupa ya juga. pendekatan kita begitu. Kalau persoalan dia nggak pegang, kita baca kan itu. Yang penting usaha kita kan sudah Mengingatkan. Ya. Dan nanti kira-kira cuma buat denda atau buat pengingat kalau misalkan hari ini jatuh tempo buat kembaliin buku itu atau Ya sekedar pengingat saja bahwa masa pinjam Anda sudah sekian hari kan gitu kan. Jadi tidak menyebut rupiah. Menyebut rupiah nanti kita debt collector namanya. Iya kan? Ya, itu kadang-kadang memang pendekatan psikologis itu kita perlu pertimbangkan. Termasuk penamaan extraordinary corner itu tidak difabel corner. Kalau difabel corner kan nggak enak banget ya, Iya, mereka yang kan, difabel kan dilihatnya. merasa apa gitu kan. Tapi kalau nggak kita, dibedakan banget gitu ya. kalau extraordinary corner itu kan Luar biasa. gitu kan. Kalau yang masuk ke sini berarti luar biasa. Iya, betul. Betul. Termasuk yang sehat-sehat pun maksudnya kan luar biasa. Jadi Iya. Mungkin malah banyak yang menggunakan itu malah yang sehat sebenarnya. nah iya banyak yang saya menggunakan ini dan mereka ya paling tidak menikmati atau nyaman lah dengan fasilitas itu. Ini pertanyaan tambahan aja sih Pak. Mungkin selama yang Pak Wiji rasakan selama kita berdampingan bersama pandemi ini, mungkin ada perbedaan nggak Pak? Perilaku dari pemustaka itu sebelum dan selama pandemi itu ada perbedaan atau tidak? Ya tetap ada ya perilaku pengguna itu. Pertama dulu nggak bermasker, sekarang bermasker. Iya, betul. Ya kan, terus biasanya nggak cuci tangan, sekarang cuci tangan. Padahal nggak ada makan. Pegang buku Pak. Iya kan, biasanya kan cuci tangan, terus jalan ke sana cuci tangan lagi. Loh, makannya kapan terus cuci tangan terus? Iya. Iya. Bisa disediakan, Pak. Iya, ya. Itu ya tetap kita sikapi dengan bijak ya. Mereka yang bermasker itu kan mungkin dengan pemahaman yang berbeda, ya kan. Ada bermasker yang tidak, ada yang istilahnya fobia terhadap corona, terhadap pandemi, ada yang tidak. Ini biasa saja lah. Artinya perpustakaan ini tempatnya orang belajar ya, silahkan belajar dengan dengan pemikiran dan logika yang kalian punya kan gitu kan. Jadi bebas saja, tidak kita beri aturan yang mengikat untuk mereka malah takut ke perpustakaan. Iya. Selama kondisi dari badan sendiri sehat, jadi boleh datang ke perpustakaan gitu. Ya silakan aja, sakit pun boleh ke perpustakaan, nggak apa-apa gitu. Kita lebih fleksibel ya perpustakaan kita. Jadi kita buka seluas-luasnya untuk mereka juga sebanyak-banyaknya silahkan. Nah, saya kira
untuk protokol kesehatan atau bagaimana cara dia nanti menjaga dirinya sendiri ya, itu sudah dia pikirkan sendiri gitu. Nggak usah kita yang ngatur, tapi kita punya fasilitas yang sesuai dengan prokesnya, kayak hand sanitizer, kayak gitu. Kesadaran masing-masing ya Pak ya. Udah gitu aja rumah aman. Kenapa kita mikirin dia? Iya. Dia udah mikirin diri masing-masing. Mungkin dari sekian banyak pertanyaan itu yang disampaikan teman-teman ini, ada nggak Pak yang mau disampaikan pada teman-teman, baik saya maupun teman-teman yang magang ataupun teman-teman yang nanti akan menyaksikan podcast ini nanti? Baik, kepada seluruh pemirsa Azza, bahwa podcast ini adalah bagian dari tradisi ilmiah kita ya, untuk berbagi atau sharing ilmu pengetahuan. Maka jangan berhenti untuk mencari ilmu pengetahuan, dan membaca itu tidak harus membunyikan huruf-huruf dalam tulisan, tapi melihat dunia sekitar, melihat alam sekitar, ya kan, memaknai apa yang kita terima, mensikapi apa yang terjadi pada kita, itu adalah bagian dari membaca. Jadi belajar terus dan bacalah terus di dunia sekelilingmu. Nanti kamu akan menjadi orang yang bijak. Amin. Mungkin sekian dari perbincangan kita pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.